Berarti dipastikan besok datang dan ya? Dipastikan tentunya kami akan berkoordinasi lagi terkait sidang awal. Apakah kami akan menghadapi langsung, kami akan datang tentunya, ataupun nanti kami akan menunggu terkait dengan kesiapan dari teman-teman kuasa hukum yang sudah disiapkan oleh Polda Jawa Barat. Artinya kepada para netizen emak-emak garis keras yang sedang menunggu episode siaran untuk babak baru Peggy Setiawan ini, mohon agak bersabar dulu. Saya yakin 90%, bahkan 99% ini pasti akan ditolak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kita yang akan terus mengawal kasus dari Vina Cirebon Ya, yang saat ini memasuki babak baru, yaitu pra peradilan. di hari Senin tanggal 24 Juni 2024 yang sudah dijadwalkan oleh Pengadilan Negeri Bandung bahwa pra peradilan itu akan berlangsung tadi pagi jam 9 pagi. Betul. Namun apa yang terjadi? Ternyata tidak jadi nih sidangnya. Iya. Karena dari pihak termohon yaitu Polda Jabar tidak hadir. Tidak hadir. Ini sidang yang sangat ditunggu-tunggu kan Betul. sama seluruh warga negara Ya. Indonesia. Semua mata tertuju Betul. hari ini di sidang Ya. pra peradilan ini. Semuanya sudah menunggu jam Ya. 9, mungkin sudah ada yang menyiapkan snack, Betul, udah siap-siap Siapkan snack. apa kopi, cemilan, makanan ya kopi kan? gitu, menyempatkan waktunya Betul. untuk siap-siap menonton pertandingan lah. Pertandingan, ya. Namun sayangnya tidak jadi. Nah, Sebelum kita masuk ke sana, saya ingin mengajak untuk melihat satu buah video yang beredar di TikTok. Itu yang disampaikan oleh katanya sih pengacara Polda Jabar yang menyampaikan bahwa dia berkeyakinan 90% bahkan 99% kalau pra peradilan yang diajukan oleh pengacara dari Peggy Setiawan bakal Cirebon ditolak. akan ditolak. Nah, seperti apa? Kita lihat ke videonya. Statement pengacaranya, saya simpulkan bahwa poin gugatan mereka itu isinya menyatakan bahwa Peggy ini bukanlah tersangka yang sebenarnya. Saya yakin 90%, bahkan 99% ini pasti akan ditolak. Karena gugatan mereka itu masuk kepada pokok perkara. Ini aja sebenarnya, sesederhana alasan ini. Jangankan sampai kepada materi pembuktian mereka. Materi gugatan mereka aja bukan materi yang pokok pada pra peradilan gitu. Nah, itu yang disampaikan yang katanya pengacara dari Polda Jabar. Katanya, Nah, katanya. Kira-kira ada pendapat nggak terkait video barusan? Ya. Yang anehnya tuh kok bisa sampai percaya diri seperti itu ya. Padahal dari pihak pengacaranya Peggy Setiawan kan mereka udah mempunyai bukti-bukti ya. Dan yang anehnya kok bisa gitu ya. Ya sebenarnya sih nggak aneh juga karena memang ini kan ada pemohon, ada termohon. Iya. Nah, masing-masing kan pasti punya dalilnya sendiri, Betul, punya betul. buktinya Punya sendiri. data-data kan? Betul. Jadi mungkin kalau menurut saya sih sebenarnya sah-sah saja. Iya. Karena kan sebagai seorang pengacara memang dia diberikan kuasa untuk membela Untuk membela kliennya. klien, betul. Nah, makanya sebenarnya poinnya tadi, kalau memang sepercaya diri itu harusnya datang dong, Harusnya. ya kan? Harusnya. Katanya mau ditolak, Iya. bisa ditolak. Tapi kenapa nggak datang? Gitu. Itu. Ya kan? Yang membuat saya bingung tuh kok kenapa gitu ya. Padahal ini Apa kasusnya mungkin bukti-buktinya belum lengkap? atau mungkin ada semacam trik-trik atau strategi-strategi untuk memenangkan. Kalau tadi bicaranya seperti kita nonton sebuah pertandingan, bisa jadi. Iya. Karena kan harus mengatur strategi nih. Betul. Gimana caranya mungkin biar lawan kita lengah, Iya. ya kan? Atau mungkin ada bukti-bukti yang tidak mau terungkap di pra peradilan yang nanti bakal disajikan di pengadilan yang resminya itu. Mungkin. Bisa jadi. Nah, jadi nanti
Sobat Babagi juga mungkin bisa taruh komen ya. Iya. Kira-kira Kenapa? apa nih yang menyebabkan pihak kepolisian tidak hadir? Tidak hadir. Atau pihak termohon yang apakah itu diwakili oleh kuasa hukumnya, Betul. kenapa tidak hadir di hari Iya. ini? Oke. Saya juga mau menyinggung soal sebenarnya kalau dilihat persiapan dari Polda Jabar sendiri sebenarnya sudah bagus, Sudah katanya matang, ya. sudah matang. Betul. Karena apa yang disampaikan oleh Kabid Humas Polda Jabar, Bapak Kombes Pol Jules Abraham, di situ beliau menyampaikan bahwa sesuai dengan instruksi dari Kapolda Jabar, Kapolda Jabar itu meminta untuk menyiapkan tim kuasa hukum Iya. untuk mewakili Polda Jabar pada saat nanti Di di pra-peradilan. pra-peradilan, dan mereka sudah sangat yakin, prepare-nya juga sudah Sudah siap. Siap. Ya? Soalnya sudah jauh-jauh hari kan? betul. Dan menurut Kabid Humas Polda Jabar, dia memastikan akan datang. Iya. Pada saat diwawancara itu akan datang. Iya. Nah, seperti apa? Kita lihat langsung saja di videonya. Ya, baik, rekan-rekan sekalian, terkait dengan kegiatan besok, ya, bahwa kami akan menghadapi gugatan sidang pra-peradilan yang diselenggarakan terhadap gugatan penetapan tersangka PS. Tentu kami telah menyiapkan tim dari kuasa hukum Polda Jawa Barat. Sejauh ini kami sudah berkoordinasi juga dengan pihak pengadilan terkait dengan waktu pelaksanaan dari sidang pra-peradilan yang rencananya akan digelar pada besok pagi, ya, besok hari, yaitu tanggal 24 Juni 2024. Dan kami sudah siapkan, dan kami siap menghadapi gugatan pra-peradilan dari kuasa hukum maupun keluarga tersangka PS. Berarti dipastikan besok datang dan ya? Dipastikan tentunya kami akan berkoordinasi lagi terkait sidang awal, apakah kami akan menghadapi langsung, kami akan datang tentunya, ataupun nanti kami akan menunggu terkait dengan kesiapan dari teman-teman kuasa hukum yang sudah disiapkan oleh Polda Jawa Barat. Nah, ini tentunya atas perintah langsung Bapak Kapolda Jabar, ya, untuk menyiapkan tim dalam menghadapi gugatan pra-peradilan. Pengamanan besok tentunya kami juga sudah mempersiapkan. Nah, mudah-mudahan sidangnya juga bisa berjalan lancar. Waktunya tentunya nanti kami akan berkoordinasi dengan pihak pengadilan. Nah, itu barusan video dari Kabid Humas Polda Jabar. Iya. Kalau tadi dilihat dari pernyataan yang disampaikan oleh beliau, Sudah dipastikan datang. sudah dipastikan datang. Iya. Pertama, Hah. yang kedua Sudah ada persiapannya perintah udah dari matang. Kapolda kan? Ya, persiapannya pun udah matang. Itu tuh video kan diambil sehari sebelum kan? Berarti hari Minggu. Hari Minggu kan? Hari Minggu. Targetnya besok kan? Ya. Tuh. Cuma tadi sempat ada yang disampaikan dari Pak Abraham, itu sambil menunggu, katanya tadi, menunggu menunggu. kesiapan dari kuasa hukumnya. Apakah belum siap? Kalau tadi di video pertama kita bilang mereka dengan yakinnya bahwa pra-peradilan ini akan ditolak, tapi pada saat hari ini tidak datang, apakah kemungkinan memang yang Pak Abraham sampaikan menunggu kesiapan dari kuasa hukumnya? Masa sih belum siap? Nah, Sedangkan itu waktu kan sebelumnya udah 8 tahun loh ini kasusnya, bukan baru-baru. ya kalau 8 tahun kan Padahal kasusnya cuma betul. butuh 2 alat bukti kan, Ya. untuk mengiyakan bahwa ini Betul. kasusnya bisa lanjut kan? Iya. Simpel sebenarnya. Makanya PS ini ditahan dan dijadikan tersangka, Iya. artinya kan sudah memegang 2 alat bukti yang sah, Iya, ya kan? betul. Logiknya kan seperti itu. Dan kalau kita- dari pihak pengacara kan untuk menanyakan apa sih alat buktinya itu. makanya Dia nggak pengen dikasih tahu diuji. ini dan ini. Nah. Beres mungkin. Dari hakim juga kalau misalnya sudah
oh ya iya sudah ada alat buktinya, ya udah Ya udah. silakan aja langsung Iya. maju ke peradilan nanti kan. Justru sebenarnya yang kita tunggu-tunggu dari sisi kita masyarakat Indonesia ataupun sisi netizen dan citizen ini, ya kan? Ketika memang bukti itu memang benar adanya, Betul. ya kita pun akan menerima, Ya sudah. ya kan? Iya. Kita tidak akan ngotot, wah ini ada kesalahan. Iya. Dari pihak keluarga pun mungkin akan menerima. Betul. Kalau Ya, emang buktinya buktinya udah ada. terang benerang ya kita kan melihat ya sudah, oh ya berarti emang Emang dia benar. pelakunya. Iya, itu kan baru belum ke pelaku, hanya masih tersangka, Ya. gitu kan. Ya. Nah, nanti pas setelah itu di persidangan barulah Iya. hakim memutuskan apakah Betul. itu pelaku atau bukan, gitu Iya. kan. Tapi kan minimal untuk ditersangkakan itu kan ada 2 alat bukti yang sah itu, Iya. untuk nanti dia menuju ke step berikutnya Betul. untuk dijadikan apakah memang dia nanti terpidana atau bebas Iya. menurut hakim, gitu kan. Ini kan, sebenarnya ini masyarakat Indonesia kan sangat-sangat menunggu kan. Iya. Ya kan dari marwah kepolisian kan dari sekarang kan udah mulai buruk ya. Ya, Apa tingkat kepercayaannya. citranya ya, ditambah lagi sekarang tidak hadir, otomatis komen-komen yang ditulis oleh para netizen di TikTok, di Iya. YouTube, saya lihat tuh wah semuanya emang menghujat. Iya, Kenapa tidak hadir? Jadi malah makin down betul. apa reputasi pihak dari kepolisian. Sedangkan kita kan sangat sangat cinta ya karena kok seperti ini gitu. Jadi ini sih kayak pasti para netizen di Indonesia juga ngerasanya agak kecewa ya. Iya. Kecewa dalam arti ini tuh kayak Apakah gini sedang nih, di prank kita gitu? kayak ibu-ibu yang biasa nonton sinetron, Nah, jam betul. tayangnya misalnya Jam 9 pagi ya, Ah. anggap aja jam 9 pagi. nggak taunya nggak Diundur. jadi gitu Gitu ya. kan. Ah. Wah, padahal ibu-ibu atau emak-emak garis keras ya Betul. kan, pecinta sinetron kan. Iya, dan sekarang juga kan ada konser kan yang sudah menunggu konser, sudah hadir, taunya dibatalkan konsernya Dibatalkan. sampai dibakar. Ada videonya kan? Iya. Nah, ya itulah kita juga ada sedikit kekecewaan, bahkan Ya, jelas, diundurnya jelas. itu Satu minggu. Satu minggu. ke tanggal 1 1 Juni nanti Juni gitu nanti, loh. betul. Dan kalau misalnya tidak datang, Tetap dilanjutkan. dilanjutkan. Gitu, tetap dilanjutkan. Ya, kita apa namanya? Sekarang kita coba masuk ke video pada saat di sidang tadi, apa yang disampaikan oleh hakim ketika pihak termohon tidak hadir. Kita lanjut ke videonya. Hakim sudah berbicara, sidang seperti akan segera dimulai. Sidang akan segera dimulai. Jadwal yang telah ditetapkan jam 9, sekarang juga sudah lebih 20 menit, berarti termohon tidak hadir. Kita panggil sekali lagi kepada termohon untuk hadir. Kalau minggu depan tidak hadir, kita lewati. Siap ya, seperti itu ya. Karena kita sudah manggil secara patut, jangan sampai yang bersangkutan membuang-buang waktu. Yang namanya peradilan kita harus kejar 7 hari kerja ya. Hari Senin dimulai, maksimal hari Selasa. Saya agendakan hari Seninnya sudah 15 ya. Baik, karena termohon tidak hadir, kita tunda ke hari Senin tanggal 1 Juli. 1 Juli ya. Perlu saya tegaskan, saya tidak ada kepentingan ya dalam perkara ini ya. Jangan sampai ada asumsi-asumsi yang aneh. Saya kalau pengacara-pengacara sumber biasanya udah tahu. Oke, itu yang barusan disampaikan oleh Pak Hakim Ketua Eman Bapak Sulaiman. Eman Sulaiman yang menyampaikan bahwa setelah menunggu 20 menit dari jadwal yang telah ditetapkan dan pihak termohon itu tidak hadir, akhirnya sidang ini diskors ke tanggal 1 Tanggal 1 Juni Juni ya. gitu. 1 Juli 2024. Artinya kepada para Netizen. netizen, emak-emak garis keras yang sedang menunggu episode siaran untuk babak baru Peggy Setiawan ini, mohon agak bersabar dulu. Mungkin kita tunggu sampai nanti hari Senin tanggal
1 Juli. Iya. Kita lihat seperti apa jalannya sidang pra peradilan itu. Apakah akan tidak hadir lagi? Yup. Atau misalnya kalau misalnya tidak hadir jadi bingung ya. Kalau misalnya di pertandingan bola salah satu lawannya tidak hadir, Harusnya WO, harusnya WO ya. harusnya WO. Berarti otomatis bakal dikabulkan peradilannya oleh pihak hakim. Kalau saya jujur, Soalnya kan di peradilan kan ada hak untuk termohon untuk membela kan? ya, kalau saya sih jujur tidak tahu proses sidang pra peradilan itu seperti apa. Tapi kalau tadi yang disampaikan oleh Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung bahwa apabila di tanggal 1 Juli pihak termohon tidak hadir juga, maka sidang tetap dilanjutkan. Iya. Katanya seperti Berarti itu. kan hakim mendengarkan dari apa yang Disampaikan oleh disampaikan oleh pengacara PS kan? betul. Gitu. Berarti hanya sepihak gitu ya? Mungkin ya itulah kita tidak tahu seperti apa. Makanya bersabar, kita tunggu 1 minggu lagi. Mudah-mudahan ada kejelasan, ya kan? Iya. Soalnya kasihan juga nih kalau seandainya memang PS ini tidak bersalah, Betul. ya mohon untuk dibebaskan. Kan Dan gitu ya harapannya. Tapi kalau memang bersalah ya ya sudah. Silakan. Tinggal dilanjutkan. iya tinggal dilanjutkan aja hukum Iya. dengan hukum yang berlaku gitu Betul. kan. Sebenarnya kita tidak ada kepentingan untuk membela salah satu pihak gitu. Iya, apakah ini untuk mengundur waktu supaya berkas yang diajukan ke kejaksaan itu biar P21? Biar langsung masuk Iya. mulai masuk Iya, sidang. cuman kan dari kejaksaan kan nggak langsung P21 mungkin kan ya? Mereka butuh waktu. Butuh waktu untuk mempelajari. mendalami. Kalau misalnya ada yang kurang, ya mungkin dibalikin lagi Dibalikin kan lagi. ke pihak kepolisian untuk dicek lagi gitu. Iya. Betul. Ya mudah-mudahan aja. Oke, baik sobat Babagi semua, mungkin ini saja yang bisa kita sampaikan terkait dengan episode baru kasus Vina Cirebon untuk pra peradilan Peggy Setiawan Cirebon. Iya, betul. Nanti mungkin kita akan update lagi bagaimana kelanjutannya. Kita kawal terus kasus ini supaya terang benderang, Ya. dan yang salah dia yang akan dihukum dan yang tidak bersalah Harus dibebaskan. harus dibebaskan. Betul. Demikian akhir kata, saya cukupkan sekian. Sampai bertemu lagi di segmen-segmen selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.